Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, at this meeting, we will discuss the material expression used to content in Instagram, which is one of the component part of English for Celebgram. Okay, let's go straight to the first discussion. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Okay. Definition of content. The term content refers to online media or internet media. According to the KBBA, content is information available through media or electronic product. Content delivery can be done through various mediums such as the internet, television, audio CD, and even live events such as conference and stage performance. The term content is used to identify and quantify various format and genre of information as a value-added component of media. Okay, next slide. Type of content that can be posted for an Instagram account. This is photo, video, infographic, and last story. Photo. There are many types of photo that can be posted to Instagram. Instagram itself provided many filters to make the dams you upload consistent. This way, people will be curious to take a deeper peek and find out more about the content you have uploaded. You can try posting content containing the latest product, new things in the work environment, or a little advice and motivation on a weekly basis. Make sure the theme or filter you use remain consistent because it will become your brand identity. The second, videos. If you can make super short videos less than a minute long, then Instagram is a great medium to promote them instead of uploading them to YouTube. Ideally, your videos will be easy to understand even without sound because that's how Instagram works. Play video content automatically without sound. Voice activating video on Instagram is optional. 3. Infographic. Technically, infographics are visual that are perfect for posting to Instagram. When a lot of brands are using this type of content, both in feeds and through stories. Infographics are actually a very good type of content because they are informative, so they are very appropriate to use to educate followers on social media because they are easier to digest and more interesting than flat writing in the caption section. 4. Stories. Stories is one of Instagram newest feature which is phenomenal. There are many types of content
that can be uploaded through this feature, including photo super short videos 13 seconds long, or maybe 15 seconds long, or maybe a bunch of GIF or quotes with them to choose from. You can combine photo and video or a group of photo into a video, or if you prefer, you can also go live or upload existing content. Okay, do you have any question? I think I don't have question because I am understand with your explanation. Okay, is that enough? Okay, let's continue the next material. Most interested content ideas on Instagram. That is, first, entertainment, 2, travel vlog, 3, inspiration and motivation, 4, quotes, 5, tips and tricks, 6, education, 7, beauty, 8, music cover, 9, sport, 10, health, 11, culinary. Okay, the first, entertainment content. Entertaining content is often funny, often easy to share, and content that is entertainment or funny is the right content to build interaction between celebrities and followers. Some of content that fall into this category of entertainment or funny content includes meme, joke, nostalgia, contest and giveaway, puzzles, and last, comic. 2. Travel content. Travel vlogger is content that contains travel activities to places of interest to be explored. It can also be a hobby that can bring in money. Travel to exotic places and share them with the public. In addition to a mature video concept, travel vlogger also use various gadgets that feature improve video quality. 3. Quote content. Quotes content is content that contains a sentence or saying that is considered interesting, that contains someone's ideas, opinions, or ideas. In a written work, quotations or ideas quotations are generally used as reference material or reference source to strengthen and clarify writing. 4. Tips and trick content. Tips and tricks are one of the most popular types of content for readers. This type of content usually offers information and tips that not many others know. To create this type of content, you are required to be observant in observing how things work and how to improve their performance. You also have to be observant of how to place the product being promoted in a tips and trick content. Educational content. Content that contains unique and useful educational videos shared on the social media platform Instagram, in contrast to the style of learning in school.
These educative content are presented in a relaxed and creative manner by the creator. 6. Beauty content. Beauty content is content that is all about beauty. Videos content created by beauty vloggers includes everything related to beauty, makeup, tips and trick, tutorial, and others. Cover music content. Cover music content, one way to channel our hobby is to cover song. There are many kinds of social media that we often use as a place to share our covers, one of which is currently used the most in Instagram. A wee step to upload a cover song on Instagram is to include the name of the owner of the song in video description section. Sport content. Sport content contains all activities related to sport. Content that contains various sport activities, diet, professional matches, to certain workout tutorials. Health content. Health content about how a health lifestyle is important to apply, how to protect yourself from various diseases, and mental health, what things are included in a healthy lifestyle and what healthy food should be consumed. 10. Culinary content. This content various kinds of food culinary activities from various tempting places uploaded on Instagram accounts. The photos of culinary videos contain various kinds of food from various regions or how to make food that inspired many people. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan mengulas dari awal tadi dengan menggunakan bahasa Indonesia agar kalian lebih paham. Jadi entertainment content. Jadi di sini entertainment content itu berisi tentang konten hiburan yang biasanya itu bertujuan untuk menghibur para pengikut kita. Biasanya tuh kontennya berisi tentang video-video lucu atau mungkin tentang meme. Terus udah itu bisa juga tentang giveaway atau permainan seperti itu yang kita pasang di konten Instagram kita seperti itu. Sampai sekarang konten entertainment itu masih menjadi yang nomor 1 dicari oleh para pengguna Instagram seperti itu. Untuk travel content ini berisikan tentang konten-konten yang biasanya berisikan tentang perjalanan wisata kita, seperti kita pergi ke tempat-tempat yang menarik, yang instagramable seperti itu, seperti kita sedang berlibur, kita sedang pergi ke tempat-tempat yang epic, dan kita membuat semacam vlog perjalanan, dan kemudian kita membuat konten tersebut di Instagram seperti itu. Selanjutnya ada quotes content. Quotes content ini seperti kita memasang kata-kata yang berisikan tentang motivasi ataupun tentang inspirasi yang biasanya itu dibuat dalam bentuk foto atau video, dan biasanya konten ini tuh banyak menarik perhatian para pengguna Instagram seperti itu, khususnya untuk quotes yang semacam kata-kata bijak anak-anak muda zaman sekarang seperti itu. Selanjutnya tip and tricks content. Tip and trick konten ini biasanya berisi tentang
cara kita tentang seperti tutorial untuk, sebagai contoh kita membuat video tutorial masak. Bagaimana sih cara masak yang simple, mudah, tetapi rasanya tetap enak gitu. Jadi di situ tuh bakal dijelasin gimana sih tips and tricksnya seperti itu. Itu salah satu contohnya. Sedangkan educational content ini berisi tentang konten pendidikan yang biasanya di-share di platform Instagram. Biasanya ini berisi tentang edukasi pelajaran, edukasi tentang pengetahuan umum, dan sebagainya. Dan konten ini sangat cocok untuk anak-anak muda, baik anak sekolah maupun anak kuliahan yang ingin menambah wawasan dan ilmu pengetahuan seperti itu. Selanjutnya ada beauty content. Nah, beauty content ini biasanya berisikan tentang konten-konten yang di dalamnya itu ada tips bagaimana cara kita merawat kulit, make up, ataupun penggunaan skincare. Biasanya banyak banget selebgram, terutama cewek ya, yang menjadi beauty vlogger seperti itu. Jadi mereka itu setiap harinya mengupload video tentang bagaimana cara mereka memakai make up, entah itu make up untuk acara formal atau acara sehari-hari seperti itu. Dan biasanya beauty vlogger ini mereka juga tuh sering menerima endorse dari produk-produk kecantikan seperti itu. Selanjutnya ada cover music content. Nah, biasanya cover music itu bisa juga digunakan sebagai orang-orang yang ingin menyalurkan bakat menyanyi mereka. Jadi mereka menyanyi, mengcover lagu orang, lalu membuat konten di Instagram, memasang videonya di Instagram seperti itu. Biasanya sebelum mereka memasang videonya, mereka menyertakan nama penyanyinya dan judulnya di description agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta seperti itu. Biasanya bagi pengguna Instagram yang suka akan musik, mereka pasti suka memfollow akun-akun yang berisikan tentang cover-cover musik seperti itu. Yang selanjutnya itu ada olahraga, konten olahraga. Jadi konten olahraga itu biasanya berisikan tentang konten-konten seperti aktivitas mereka yang sedang melakukan olahraga seperti nge-gym ataupun seperti olahraga-olahraga pada umumnya seperti itu. Juga bagaimana mereka melakukan tips diet dan sebagainya, ataupun mungkin juga bisa berisi tentang video-video olahraga yang lainnya seperti itu. Banyak sekali. Selanjutnya ada health content atau konten kesehatan. Biasanya konten kesehatan ini berisi tentang konten-konten yang mengajak kita untuk melakukan pola hidup yang teratur dan sehat, mulai dari makanan yang kita makan, kegiatan kita sehari-hari, dan tips-tips untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh kita. Seperti itu, mulai dari asupan makanan yang kita makan, terus olahraga apa saja yang kita lakukan sehari-hari, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada kuliner konten atau konten kuliner. Nah, biasanya untuk kalian para pencinta makanan pasti udah gak asing dengan yang namanya konten kuliner. Nah, konten kuliner itu biasanya berisikan tentang foto-foto
atau video-video yang menggambarkan tentang makanan seperti itu. Makanan dari berbagai tempat. Misalkan seperti mereka sedang singgah di rumah makan, di suatu rumah makan, di suatu tempat, biasanya ada makanan khas tertentu dan mereka itu membuat vlog tentang makanan itu atau mereviewnya dan segala macam. Lalu mereka membuat kontennya di Instagram seperti itu. Okay, do you have any question? Nothing. Okay, is that enough? Okay, let's continue the next material. Strategies for creating interesting Instagram content. First, define them. 2. Beauty caption. 3. Use hashtag. 4. Schedule posts to be more organized. Okay, first we discuss define them. The initial step in creating content is of course the them. Then you can choose what content the them. In addition, you also have to pay attention to the style of your content, starting from the selection of colors, filters, logos, font, photo angles, and so on. Ya, jadi di materi yang define them ini saya akan menjelaskannya lagi. Jadi maksudnya tahap awal untuk membuat konten itu tentu saja kita harus menentukan yang namanya tema. Dari tema itu baru kita bisa memilih konten yang bertemakan seperti apa, seperti itu yang akan kita pilih. Nah, selain itu juga kita juga harus memperhatikan style dari konten tersebut, mulai dari pemilihan warna, filter, logo, angle, dan sebagainya seperti itu. Jadi yang terpenting itu kita harus milih temanya dulu, konten seperti apa, tema seperti apa yang ingin kita buat konten seperti itu. Yang kedua, beauty caption. Beauty caption it's incomplete if it feels like content without a caption in it. The main function of caption is to explain the content of the content. For example, when you upload a picture of your product, you can provide a description in the caption about your product, such as size, color, brand, and so on. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali, yaitu mempercantik caption. Nah, untuk menarik para pengguna Instagram, untuk menarik orang-orang agar tertarik dengan konten yang kita buat di Instagram, itu salah satunya adalah mempercantik caption. Jadi kalau misalnya kita buat postingan itu nggak lengkap rasanya kalau misalnya nggak ada captionnya seperti itu. Jadi fungsi utama caption itu untuk menjelaskan konteks dari konten tersebut. Misalnya kita lagi buat upload gambar produk, sesuatu produk seperti itu, kita harus menjelaskan di situ tuh captionnya itu mengenai produk itu. Misalkan produk ini seperti ini, bahannya ini, terus terdapat berbagai macam warna, terus udah itu
produk ini tuh lagi ngehits loh di kalangan anak muda seperti itu. Jadi kita buat semenarik mungkin seperti itu untuk menarik para pengguna Instagram yang lain seperti itu untuk tertarik akan postingan kita tersebut. Misalnya kita menjelaskan ukurannya atau warnanya atau mereknya dan sebagainya seperti itu. Oke, yang selanjutnya use hashtags. We know the limit for using hashtag in Instagram post is 30 hashtag. According to a study from Simply Measured, those who use hashtag in their post will increase engagement compared to those who don't. However, keep in mind that the hashtag listed must be relevant to your Instagram post and target customer. Baik, saya akan menjelaskan kembali. Salah satu strategi untuk membuat konten Instagram lebih menarik yaitu dengan menggunakan hashtag. Nah, kita tahu penggunaan hashtag itu di Instagram tuh biasanya itu tuh maksimal itu 30 hashtag. Dan dengan menggunakan hashtag, orang-orang lebih mudah menemukan postingan kita. Misalkan kita memosting tentang suatu produk. Misalkan kita memosting tentang produk celana kulot. Dengan kita memakai hashtag celana kulot, orang-orang lebih mudah menemukan kita melalui hashtag tersebut. Seperti itu. Jadi, postingan kita kemungkinan besar lebih banyak dilihat oleh orang dan lebih mudah terhubung dengan orang-orang yang lain tanpa orang tersebut memfollow kita. Jadi dengan menggunakan hashtag, postingan kita lebih banyak dilihat oleh orang seperti itu. Dan kemudian sebelum menggunakan hashtag, kita harus menyesuaikan dengan target kita. Misalkan kita posting tentang sepatu, kita harus menggunakan hashtag yang sesuai dengan produk tersebut seperti itu. Misalkan sepatu bagus atau sepatu apa sesuai dengan nama produk tersebut. Jadi lebih mudah untuk ditemukan orang lain seperti itu. Okay, next, schedule post to be more organized. If you want to make interesting Instagram photos, you can make several posts a day and create a posting schedule so you don't have to be stuck doing the same things every day. As a result, you can use your time for other tasks. Baik, yang selanjutnya yaitu menjadwalkan postingan agar lebih teratur. Nah, jika ingin membuat postingan Instagram kita atau konten Instagram kita menjadi lebih menarik, kita bisa membuat postingan dalam sehari dan membuat jadwal postingan. Misalkan kita konsisten untuk membuat konten itu sehari itu minimal 1 konten. Nah, jadi kita harus konsisten. Setiap hari kita bikin konten tuh 1. Entah itu video atau itu foto. Jadi itu menarik para pengguna-pengguna Instagram yang lain gitu. Kalau misalnya kita jarang posting, pasti kemungkinan besar banyak yang unfollow kita, seperti itu. Jadi kita harus menjadwalkan postingan agar lebih teratur seperti itu. Jadi kita bisa mengatur jadwalnya. Misalkan sehari kalian ingin 2 postingan, minimal 2 postingan atau 3 postingan atau 1 postingan, atau seminggu dijadwalkan berapa kali memosting seperti itu.
agar para pengguna yang lain yang memfollow kita, agar followers kita itu jadi nggak bosan gitu ngeliat feed kita, pasti kan oh ada postingan terbaru nih, seperti itu. Okay, do you have any question? I don't have question. Okay. Okay, that's all I can say at this meeting. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.